Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ya, generasi muda, anak muda, dan juga sebenarnya hope. Karena kalau dilihat dari awal ketika 28 Agustus Latar belakang Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono Anung dan Rano Karno merupakan dua tokoh yang berhasil meniti karir dari latar belakang berbeda menuju dunia politik. Pramono Anung lulusan Teknik Pertambangan ITB dan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Mengawali karirnya sebagai Direktur PT Tanito Harum di usia 25 tahun. Ia kemudian bergabung dengan PDIP pada awal era reformasi 1989 dan berhasil menduduki berbagai posisi penting, mulai dari wakil sekjen hingga sekjen partai. Karirnya terus menanjak dengan menjabat sebagai anggota DPR RI selama 4 periode, dari tahun 1999 hingga 2019, yang kemudian mencapai puncaknya saat diangkat menjadi Menteri Sekretaris Kabinet oleh mantan Presiden Jokowi pada tahun 2016. Sementara itu, Rano Karno mengawali perjalanannya di dunia hiburan sebagai aktor, produser, dan sutradara. Setelah menempuh pendidikan akting di Hollywood, Los Angeles, ia semakin dikenal luas melalui sinetron Sidul Anak Sekolahan yang tayang dari tahun 1993 hingga 1997. Popularitasnya membuka jalan menuju dunia politik, dimulai dengan posisi Wakil Bupati Tangerang pada tahun 2008 hingga 2011. Karirnya terus meningkat saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2012, hingga akhirnya diangkat menjadi Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Kosia sampai tahun 2016. Kedua tokoh ini membuktikan bahwa latar belakang yang berbeda tidak menghalangi kesuksesan dalam dunia politik. Itu visinya yaitu menuju Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan untuk misinya, yang pertama itu ada membangun masyarakat modern, megapolitan yang madani, berbudaya, dan sejahtera. Yang kedua, ada mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka akses seluasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan pemerintah dengan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk memberikan layanan publik yang prima. Yang keempat, mewujudkan ruang aktivitas kehidupan berkualitas yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Kemudian ada program kerja utama Pramono Anung dan Rano Karno untuk Jakarta. Yang pertama, Jakarta Belajar, yaitu menuntaskan wajib belajar 12 tahun, memberikan beasiswa KJMU untuk mahasiswa, menyesuaikan gaji guru sesuai UMP Jakarta. Yang kedua, Jakarta Bugar dan Produktif, yaitu meningkatkan layanan BPJS dan mempersingkat waktu tunggu, menambah rumah sakit dan klinik apung di Kepulauan Seribu, dan menyediakan layanan konseling kesehatan mental 24 jam. Yang ketiga, Jakarta Bekerja, yaitu mengintegrasikan informasi lowongan kerja dalam aplikasi Jaki, mengadakan latihan bersertifikasi dan job fair di setiap kecamatan, dan memberikan pelatihan untuk masyarakat putus sekolah. Yang keempat, ada Jakarta Bergerak, yaitu dengan meningkatkan layanan transportasi publik terintegrasi, menyediakan Transjakarta Laut untuk Kepulauan Seribu, menghapus wacana penyesuaian tarif dengan sistem berbasis NIK. Yang kelima, ada Jakarta Berkeadilan, yaitu dengan menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat miskin kota, memperdayakan UMKM dengan pelatihan dan modal kerja, meningkatkan akses fasilitas umum, dan inklusif untuk semua kalangan. Untuk koalisi yang mendukung 7 politikus itu sempat bertemu secara tertutup di rumah Pramono Anung di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 31 Oktober pagi hari. Para politikus itu adalah Muhammad Ishaq, yaitu Partai PPP, Haji M. Nafiuddin dari Partai Nasdem, Ahmad Faisal dari Partai PSI, Firman Abdul Hakim dari Partai PPP, Riko dari Partai PAN, Ahmad Syukri dari Partai PKB, Redim Oktopudin dari Partai PKB. Mereka adalah mantan calon anggota DPRD Jakarta.
Kelemahan paslon lawan yaitu 01 yang pertama pernah terindikasi dugaan kasus terkait politik uang di Tasikmalaya. Lalu yang kedua, kurangnya kebermanfaatan atas program yang akan diwujudkan seperti Disneyland di Pulau Seribu serta mobil curhat. Yang ketiga, beberapa proyek yang tidak terselesaikan pada saat ia menjabat menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, seperti underpass Cibiru yang belum terrealisasikan hingga saat ini ketika ia sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur Jawa Barat. Lalu yang keempat, banyaknya inovasi pembangunan Ridwan Kamil yang tidak terawat seperti halte Transmetro Bandung dan teres Ciamplas yang sudah terbengkalai hingga saat ini. Meu Deus! Halo Kak, Halo, ingin meminta waktunya sebentar ya Kak. iya boleh. Kami ingin menanyakan untuk apa yang memutuskan Kakak mendukung pada pasangan calon 03 ini. Saya memutuskan untuk memilih paslon 3 ini dikarenakan yang pertama Pak Pramono sendiri mempunyai pengalaman yang luas tentang sekretaris kabinet dan juga dia kan pernah jadi politisi senior. Terus yang kedua juga karena Pak Rano Karno juga pernah memiliki pengalaman yang luas seperti memimpin Gubernur Banten. Keduanya memiliki visi dan misi yang maksudnya yang luar biasa dan juga kepemimpinan yang solid antara kedua itu. Oke baik Kak, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai pendapat Kakak untuk pengalaman dan track record pada pasangan calon 03 ini. Oke, kalau track record dari Pak Pramono dan juga Pak Rano Karno, yang pertama Pak Pramono kan sudah berpengalaman mengurus negara. Maksudnya mengurus negara itu kayak dia kan jadi sekretaris kabinet. Jadi dia tuh paham tentang birokrasi dan juga koordinasi antara pusat dan daerah. Dan yang kedua tuh kalau Pak Rano Karno juga berpengalaman sebagai ketua gubernur provinsi Kabupaten Banten. Dia tuh kayak udah paham tentang program-program apa yang bakalan dia wujudin dan juga program-program yang mendukung rakyat. Oke baik Kak, makasih ya Kak untuk waktunya. Harapan Ibu jika misalkan 03 ini terpilih apa Bu? Kalau terpilih saya ingin pembangunan lebih maju lagi ke industrinya ya. Pokoknya intinya ya, saya sangat dukung banget itu karena dia ada program untuk meningkatkan Dasawisma dan Jumantik itu. Yang utama juga kalau untuk mengurus KJP itu nggak usah harus pergi kemana-mana, cukup di kecamatan terdekat. Berarti jadi lebih gampang ya? Oh lebih gampang, kayaknya makanya dibilangnya kan nggak ribet deh gitu. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Apa sih alasan Ibu mendukung 03 ini? Saya berharap saya sebagai ketua RT sekaligus kader Dasawisma supaya Jumantik dia kan kerja capek keliling dari rumah ke rumah, tapi honornya segitu aja supaya dinaikkan honornya menjadi 1 juta. Udah gitu diutamakan pertama tuh ya, kedua ada Dasawisma kan kalau ditugasin tuh pasti dari kelurahan langsung ke Dasawisma. Dia tuh ngerjain tugas tengah malam. Gimana caranya supaya nggak ngerjain tiap malamnya, tolong diusahain nantinya sama Bang Dul dah gitu. Kalau emang Bang Dul nanti menjadi gubernur, tolong juga honornya pun dinaikin. Di nomor 1 deh Jumantik sama kader Dasawisma deh, tolong diutamakan karena itu kerjaan seluruh dari pemerintah langsung. Semoga saya ngomong begini, kader Jumantik dan kader Dasawisma diutamakan oleh Bang Dul dan Pramono, Bapak Pramono. Gitu aja.